yang kedua gitu. Nah, di mana bukti yang terlihat dari suatu argumen itu meyakinkan. Next. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk demonstrasi. Nah, ada dua bentuknya. Yang pertama itu ada al-burhan alimi atau causation demonstration, yaitu cara penalaran yang dimulai dari sebab menuju akibatnya. Jadi, sebab dulu baru akibat. Sebagai bukti tentang mengapa sesuatu itu ada. Sebabnya itu bukan semata-mata efisiensi saja, akan tetapi formal. Nah, untuk contoh bentuk demonstrasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillah, Gilang, nggak ada ya? Saya dulu aja. Ya udah, pertama contohnya kayak gini ya. Kan dari situ berangkatnya dari sebab ke akibat. Contohnya kayak kayu ini terkena api. Setiap kayu yang terkena api itu terbakar. Jadi kayak ini terbakar. Paham ya? Jadi sebabnya itu tuh kayu ini gitu. Kayu ini terkena api. Dia itu sebagai pelaku sebabnya gitu. Ya. Nah, akibatnya kayu yang terkena api itu terbakar. Itu. Jadi kayu ini terbakar. Kayak gitu. Nah, contoh lain bisa kayak gini nih. Misalnya, Budi melakukan tindakan kriminalitas, misalnya ya. Budi ini sebab, sampai satu kalimat itu sebab. Akibatnya, Budi dipenjara. Contohnya kayak gitu ya. Jadi, kalau static demonstration itu, intinya itu dari sebab ke akibat. Kayak tadi ya. Sebabnya itu adalah Budi melakukan kejahatan. Akibatnya, dia dipenjara. Kayak gitu. Selanjutnya, Mangga, boleh? Next slide. Gilang, mana Gilang? Karena sepertinya Kang Girangnya belum ada, jadi sama saya aja. Ini contohnya sama kayak yang sebelumnya ya. Kalau yang tadi kalau yang panas itu meleleh, jadi es ini meleleh. Nah, panas itu menjadi akibat menjadi sebab. Nah, akibatnya itu mengakibatkan es itu meleleh seperti itu. Nah, ini Sama saya lagi ya. Baik, yang contoh yang ketiga, kemeja ini setelah kemeja terkena hujan akan basah, jadi kemeja ini basah. Jadi kan itu kan kemeja terkena hujan ini itu kan apa? Sebagai sebabnya ya. Akibat dari terkena hujan pasti basah. Kayak gitu. Nanti mungkin ada contoh selanjutnya yang membedakan bagaimana sebab akibat dan akibat ke sebab gitu. Ya, boleh lanjut ke slide. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang kedua ada al-burhan al-ilmi atau consequence demonstration. Awal dari akibat menuju sebab. Kalau yang tadi itu kan dari sebab dulu baru menuju akibat. Nah, kalau ini sebaliknya, jadi akibat dulu baru menuju sebab. Sebagai bukti bahwa sesuatu itu ada, dimulainya dari fakta yang ada dulu atau yang dipersepsi, kemudian menarik sebab atau alasan eksistensinya. Misalnya kayak gini, adanya makhluk karena adanya. Nah, yang jadi akibatnya itu adanya makhluk. Nah, makhluk itu sebagai akibat. Kemudian dari akibat itu bisa ditarik sebabnya, yaitu karena adanya kholik. Nah, jadi sebabnya itu sebab adanya makhluk itu karena adanya kholik. Next. Ya, selanjutnya mengenai contoh, ya ada dua ya, menjadi dua tentang al-burhan al-ilmi. Yang pertama, konklusi penetapan atau sebut tem mayor terhadap minor merupakan sebab kenyataan bagi tem tengah. Contohnya tuh, kayak gini nih.
besi ini memuai. Setiap yang memuai adalah panas, jadi besi ini panas. Itu contoh yang pertama. Contoh lain mungkin air ini dingin. Nah, setiap yang dingin itu pasti membuat badan seger. Jadi air ini buat badan segar gitu mungkin. Contoh yang kedua, jadi yang kedua tuh tengah dan konklusi adalah akibat bagi suatu sebab. Contohnya, di tempat ini ada cahaya. Setiap tempat yang ada cahayanya adalah panas. Jadi tempat ini panas. Jadi kayak apa ya? Kayak ada sebab dan akibat digabung-gabungin gitulah pokoknya mah. Gitu aja sih. Atur nuhun. Ya, karena presentasinya sudah selesai, monggo teman-teman ada yang mau bertanya? Cepet banget. Ya, ada yang mau bertanya, kalau kita yang tanya ke audiens. Saya sambil jelasin dikit ya. Jadi intinya tuh tadi kalau yang causation yang awal itu causation demonstration itu intinya dari sebab ke akibat, kayak tadi ya, kayak ini terbakar api itu sebabnya, akibatnya adalah kayak ini terbakar. Nah, sedangkan kalau misalnya consequence demonstration atau bisa disebut dengan dari akibat menuju sebab, contohnya kayak gini nih, di tempat ini ada cahaya, setiap tempat yang ada cahaya itu adalah panas, jadi tempat ini panas. Nah, cahaya itu kan panas ini kan adalah sebuah akibat. Nah, kalau misalnya dibalik ini kayak gini nih, contohnya nih, tempat ini bercahaya, tempat yang bercahaya itu jadinya panas. Itu kalau dibalik jadi ke causation demonstration kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau tanya? Paham ya teman-teman? Ada yang mau tanya? Mulai saya tanya balik nih, kita tanya balik. Ada yang mau tanya? Bismillah, jelasin sama Aslam, Satria masih agak pusing. Tadi itu kan disebutkan konklusi penetapan itu ada term mayor sama minor. Kemudian di bawahnya itu tadi itu ada konklusi untuk kesimpulan dari kedua premis tersebut. Nah, tetapi tadi di premis yang kedua kata Alhamdulillah, kalau di premis mayornya itu terdapat satu kesimpulan, maka itu adalah kesimpulan yang dijadikan kesimpulan gitu. Jadi untuk yang contoh yang kedua tuh, yang apa tuh? Yang term tengah dan konklusi adalah akibat bagi suatu sebab itu sebetulnya fungsi dari premisnya apakah sama seperti yang di konklusi penetapan atau berbeda gitu. Ya pokoknya gitu lah. Satria nggak paham, pokoknya mas sama yang jelasin Aslam, Satria nggak paham. Terima kasih. Tuh, tolong pertanyaannya ini gimana, Sat? Intinya pertanyaannya apa, Sat? Kita belum nangkep, sorry. Inti pertanyaannya apa, Sat?
Satria, punten. Jadi pertanyaannya apa, Sat? Sorry. Gimana saya? Ini nih, kan tadi tuh apa di kedua contoh tuh kan ada keduanya tuh ada contoh premis mayornya ada, premis minornya tuh nggak diambil. Kalau kalau misalkan ya pun kedua premis itu merupakan sebab akibat, apa bedanya yang ke satu sama yang kedua gitu? Bedanya berarti ya. Gitu. Gimana sih? Ya gitulah. Aslam sebetulnya katanya tahu jawabannya tadi itu bilang. Nggak, Mangga. Boleh silakan Aslam. Aslam. Coba Gary tunjukkan dengan bukti contoh dalam kehidupan sehari-hari antara Al-Burhanul Inni dan Al-Burhanul Linni atau disebut dengan causation politik atau konsep. Coba. Saya coba Pak ya. Ya. Contoh misalnya nih. Contohnya causation demonstration misalnya nih. Saya lapar. Akibatnya bentar Pak. Saya ingin oh ya, saya lapar. Akibatnya saya ingin makan. Saya punya hasrat nafsu untuk makan. Kalau gitu bisa, Pak? Ya. Kan sebabnya itu kan saya lapar, Pak. Dan itu akibatnya muncul naluri untuk makan. Ya. Baik. Terus kalau yang consequences demonstration contohnya gini. Saya sakit perut karena udara di dalam dingin. Jadi akibatnya kan saya sakit perut. Sebabnya itu karena udara dingin. Seperti itu, Pak. ya. Terus kalau di dalam pembelajaran yang telah lalu itu mirip dengan apa itu causation demonstration dan consequences demonstration itu mirip dengan mana itu? Apa implikasi, konvers, inverse, bi-implikasi, inversi, kontraposisi. Nah, yang mana itu? Mirip mana? Identik dengan yang mana?
Kalau menurut saya berimplikasi, Pak. Dan menurut teman-teman di grup. Oh, di grup. Oh, kita mah inana musyawarah kurang tepat. Implikasi, Pak. Eh? Implikasi. Implikasi yang mana? Jika P maka Q. Jadi kan P itu kan apa? Sebabnya, Q itu akibatnya, Pak. Itu masuk mana? Jenis apa? Causation demonstration. Ya, terus kalau lainnya? Itu bimplikasi, Pak. Biimplikasi bukan, Pak? Yang kedua. Salah, masih belum tepat. Ya, kata imaan. Naon ta? Masuk mana? Lihat itu lihat. Polanya lihat, polanya. Pak, nyoba boleh, Pak? Ya. Kalau converse bener nggak, Pak? Ya, converse ya. Tuh. Oke, nah tuh kan ada mikir mah bisa kepanggil. Ya. Nah, pertanyaan berikut. Mengapa causation demonstration disebut ilmu amali atau ilmu aspal menurut Ibnu Sina? Sementara consequences demonstration disebut ilmu teoretis. Nazari. Ya, siapa yang mau menjawab? Bapak mau siapa jawab? Yo, silakan Ulan. Karena ini Bapak. Jadi jadi mulai dari hal yang umum atau unit akibatnya gitu. Jadi dari umum ke khusus. Apakah dari sesuatu yang sifatnya umum menuju khusus selalu tingkat berpikirnya tingkat rendah?
izin jawab Pak. Ya. Itu kalau nggak salah Al-Burhan Al-ini Pak ya, bagian consequence demonstration. Ya. Paham. Tingkat berpikir rendah itu kalau dalam teori Bloom itu C1, C2, C3, C1, C2. Ya, C1 itu reading atau comprehension. Kemudian tingkat berpikir sedang itu C3, C4. C6 yaitu sintesis dan evaluasi. Nah, jadi Anda harus melihat dari redaksi kalimatnya yang diungkapkannya itu dilihat dari situ, kelompoknya, klasifikasinya. Oh, ternyata kenapa itu masuk kepada tingkat berpikir rendah? Karena hanya sekedar recall dan pemahaman. Ya, kan gitu. Kan tadi jika Gary lapar, gitu kan? Nah, jika Gary lapar maka akan makan. Kalau tidak lapar tidak akan makan kan? Itu kan mudah kan? Jadi daya rendahnya itu hanya mengingat dan pemahaman, understanding. Nah, kalau tingkat tinggi itu perlu ada identifikasi, ya, ada sintesis, menyusun dulu polanya. Ya, kenapa dia sampai mengapa dia sampai memakan daging babi di hutan itu? Itu tidak bisa langsung talk share, kan? Harus diidentifikasi dulu. Oh, ternyata dia sudah mencari berbagai tempat, mencari makanan, minuman yang halal. Dalam ajaran Islam ternyata sudah beberapa tempat ditemui tidak ditemukan. Ternyata hanya ada satu-satunya makanan yang bisa dimakan. Itu kan berat. Jadi perlu menjajaki dulu. Nah, makanya tidak bisa langsung talk share mengatasinya. Itu jadi dilihatnya di situ ya. Lihatnya C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi berpikir rendah, sedang, dan berpikir tingkat tinggi. Oke, cukup sampai di sini aja dulu ya. Bapak ada yang harus diselesaikan hari ini. Aturan negara harus lapor hari ini, harus itu kan, harus lewat online, lewat elektronik ya. Jadi ini yang harus diisi 18 halaman bisa sampai maghrib ini. Karena ini sudah cukup ya, kan ini cuma dua antara causation demonstration dan consequences demonstration. Yang satu disebut ilmu amali atau disebut ilmu aspal, yang satu disebut ilmu nazari atau disebut dengan Huygens theory of theory, ya, teoritis. Tapi itu penting ya, di dalam Quran kan banyak itu burhanun mubin ya, dalam kalimat ayat Quran ada burhanun mubin.
Nah, burhan mungkin itu atau bukti yang nyata, yang jelas. Ya, nah, itu seperti itu. Ada bayanul linnas wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Bukti dan rahmat dan petunjuk bagi umat yang beriman. Oke, cukup. Tiga. Oke, terima kasih. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa penutup ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman imanan wa yaqinan wa fiqhan wa amalan taqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu alhamdulillahirabbil alamin. Excuse me because I cannot meet you all time ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif ya. Ya, kasih Pak. Tenun Pak. Mohon Bapak.